Jadi ceritanya malam itu aku mau pulang kampung. Rencana pulangnya sebenarnya udah aku susun dari jauh-jauh hari, tapi karena kerjaan di kantor tiba-tiba ada revisi dadakan, aku baru bisa cari tiket bis malam di hari keberangkatan. Masalahnya, itu malam minggu dan musim libur sekolah juga. Semua travel dan bis cepat yang biasa aku naikin udah penuh. Nggak ada satupun tempat duduk yang tersisa, bahkan di aplikasi pemesanan online pun udah pada sold out. Aku mulai panik. Aku duduk di bangku ruang tunggu terminal kecil dekat kosanku, sambil main HP, scroll-scroll cari opsi yang masih mungkin. Tapi makin lama, makin gak ada harapan. Jam udah nunjukin pukul 19.23. Kalau malam ini aku gak dapet bis, bisa-bisa aku harus nunggu sampai lusa. Dan aku gak mau kehilangan waktu libur yang tinggal sebentar ini. Di tengah rasa putus asa itu, aku didatangi seorang pria setengah baya yang bawa map lusuh warna merah. Mukanya berkeringat dan jalannya agak pincang. "Mas cari tiket?" katanya. Aku sempat ragu. Penampilannya kayak calo, dan dari dulu aku selalu diingetin buat nggak sembarangan beli tiket dari orang nggak dikenal. Tapi situasinya waktu itu benar-benar mepet. Aku ngangguk pelan. "Ada bis malam?" tanyaku. Dia senyum sedikit. "Ada, Mas. Bis malam rute dalam. Nggak lewat tol, tapi nyampe. Murah kok, tinggal satu kursi kosong. Kursi tengah enak, nggak deket toilet." Aku mikir cepat. "Berangkat jam berapa?" "Sekitar jam 9. Mas kesini lagi jam 8 aja. Nanti saya anterin ke tempat naiknya." Biasanya aku nggak akan percaya dengan tawaran kayak gini. Tapi entah kenapa, cara dia ngomong tuh meyakinkan, nggak maksa, nggak terlihat curang. Kayak dia udah biasa bantu orang kepepet kayak aku. Lagi pula, aku udah coba semua opsi. Dan satu-satunya alasan aku masih bisa pulang malam itu, ya cuman lewat dia. Akhirnya aku ambil dompet, bayar tiket yang dia tulis di kertas kecil, dan disobek dari map merahnya. Gak ada logo perusahaan atau stempel resmi, cuman tulisan ballpoint biru. Bis rute dalam jam 21 Unrik. Tempat, terminal lama, Blok C. "Ini bisa dipercayakan?" tanyaku sekali lagi sebelum dia pergi. Dia cuma senyum, lalu ngomong pelan, "Yang penting Mas nyampe." Kadang perjalanan gak harus nyaman, yang penting tujuan. Setelah itu dia pergi begitu saja, dan aku berdiri mematung sambil memandangi kertas tiket lusuh itu. Rasanya aneh. Tapi kupikir mungkin aku cuma terlalu banyak mikir. Jadi aku pulang, sebentar ke kosan, beres-beres barang, dan bersiap buat berangkat. Jam 8:50 aku udah balik ke titik tempat kami ketemu tadi. Tapi pria itu nggak ada. Aku tunggu hampir 20 menit, sampai akhirnya datang mobil Avanza tua warna hitam yang parkir tepat di depanku. Jendelanya dibuka, dan dari dalam suara pria tadi terdengar lagi, "Mas yang mau ke terminal lama." Aku angguk dan langsung masuk. Mobil itu bau apek. Kayak lama nggak dibersihin. Joknya juga sobek-sobek dan diganjal busa. Di dashboard ada boneka kecil tergantung, bentuknya kayak penari Bali, tapi warnanya udah pudar. Selama di perjalanan, pria itu nggak ngomong apa-apa. Dia fokus nyetir. Aku pun diam aja sambil lihat Google Maps. Meski jalur yang dia ambil nggak dikenali aplikasi, jalanannya sempit dan gelap, lebih kayak jalan belakang perkampungan dibanding akses umum. Sekitar 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua. Lampunya remang, catnya ngelupas, dan papan nama terminal lama udah setengah jatuh. Tempat itu sepi banget. Gak ada suara, gak ada petugas. Hanya satu bis yang parkir di sana. Warna biru tua, hampir hitam. Catnya pudar, kacanya buram. Aku gak langsung turun, cuma bengong di dalam mobil. "Mas, bisnya itu." "Nanti naik aja. Gak usah khawatir. Kursi Mas udah di-booking. Tengah, sebelah jendela." Aku turun dengan ragu. Udara di sekitar terminal itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Kayak ada kabut yang menggantung di udara. Aku jalan pelan ke arah bis. Waktu aku makin dekat, aku baru sadar mesin bis itu nyala, tapi nggak ada suara klakson, nggak ada yang teriak-teriak, manggil penumpang kayak biasanya. Nggak ada kondektur juga. Aku lihat ke dalam lewat kaca depan.
Ada satu sosok duduk di kursi sopir, badannya tegap, pakai jaket tebal warna hitam, dan matanya menatap lurus ke depan tanpa kedip. Serius, bahkan dari luar kaca aja aku bisa lihat matanya terbuka lebar dan kayak nggak pernah berkedip. Aku nggak tahu kenapa, tapi bulu kuduku mulai berdiri. Ada bagian dari diriku yang bilang, nggak usah naik, cari penginapan aja malam ini, tunda pulang besok. Tapi suara lainnya bilang, paling sopirnya kelelahan. Udah, naik aja. Jangan parno, akhirnya aku naik. Di dalam bis itu, bau pengap menyambutku, kayak bau karpet basah yang disimpan terlalu lama. Lampunya remang, penumpang udah ada beberapa. Mereka semua diam, gak ada yang main HP, gak ada yang ngobrol, bahkan suara batuk atau bersin pun gak ada. Aku cari tempat dudukku. Dan benar, di tengah dekat jendela ada satu kursi kosong. Aku duduk pelan, joknya keras, dan ada noda hitam di sisi kanan. Aku pura-pura nggak lihat. Saat itu, aku sempat berpikir untuk turun lagi. Tapi bis tiba-tiba bergerak perlahan, tanpa ada aba-aba. Tanpa suara rem dilepas. Perlahan, tapi pasti. Kayak dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Aku lihat ke depan, sopirnya tetap di sana. Matanya masih menatap ke depan, masih terbuka, masih tidak berkedip. Dan dari sinilah semuanya mulai terasa salah. Bis mulai melaju pelan, meninggalkan terminal tua yang sudah nggak layak pakai itu. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat. Aku duduk di kursi tengah, berusaha menenangkan diri. Tapi entah kenapa, rasa nggak enak itu makin kuat. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Padahal aku belum ngapa-ngapain. Di luar jendela cuma ada pepohonan dan rumput liar. Gelap. Lebih gelap dari biasanya. Padahal aku udah sering naik bis malam, tapi baru kali ini aku ngerasa kayak masuk ke dunia yang berbeda. Aku coba ngelirik ke sekitar. Penumpangnya masih sama. Diam, duduk tegak. Nggak ada yang bergerak sedikit pun. Beberapa kelihatan tua, ada juga yang pakai masker kain jadul. Dan satu orang pakai topi menutupi hampir seluruh wajahnya. Anehnya, dari awal tadi nggak ada yang aku lihat naik bis bareng aku. Mereka kayak udah ada di dalam sebelum aku masuk. Aku buka HP, cek jam, 21.07. Baru jalan 7 menit. Aku coba buka Google Maps. Sinyal hilang. Bukan lemot, bukan lemah. Hilang. Nggak ada sinyal sama sekali. Padahal waktu aku turun dari mobil calo tadi, sinyalku masih penuh. Oke, mungkin ini cuma efek daerah pinggiran pikirku. Tapi anehnya, bukan cuma sinyal yang hilang, baterai HP-ku juga tiba-tiba turun drastis. Dari 83% langsung 41%, belum ngapa-ngapain. Gak ada aplikasi yang kebuka. Aku sempat nyentuh pundak penumpang di sebelahku. Seorang bapak-bapak berpakaian batik coklat kusam. Cuma mau basa-basi aja. Permisi pak, ini bisnya bener jurusan Karangjati ya? Dia menoleh pelan. Sangat pelan, kayak robot kehabisan tenaga. Wajahnya kosong, matanya memandang jauh tapi nggak fokus ke aku. Bibirnya bergerak tapi nggak ada suara. Cuman gerakan bibir yang kayak berusaha ngomong, tapi nggak keluar sepatah kata pun. Lama-lama dia balik lagi ke posisi awal, diam. Pandangannya lurus ke depan, aku langsung merinding. Bukan karena dia serem, tapi karena dia kayak bukan orang beneran. Aku nyandarin badan ke jendela, berharap bisa tidur dan bangun pas sudah sampai. Tapi entah kenapa, jendela bis ini dingin banget. Bukan dingin biasa, tapi kayak nempel es batu. Gak mungkin Aceh doang. Apalagi udara dalam bis juga gak sedingin itu. Bahkan aku mulai keringetan, padahal di luar gelap dan harusnya sejuk. Bis makin ngebut. Jalanan yang dilalui sempit dan meliuk-liuk. Aku nggak tahu pasti kita lagi di mana, karena jendela cuma nunjukin gelap dan kabut. Sesekali aku lihat semacam rumah tua atau bangunan rusak berdiri di kejauhan, tapi semuanya buram, gak jelas. Kayak cuma bayangan, tiba-tiba bis mengerem pelan. Gak berhenti total, cuma kayak melambat sebentar. Di pinggir jalan, berdiri seorang wanita tua pakai kain putih dan selendang hitam. Dia ngangkat tangan, kayak nyetop bis. Tapi nggak ada yang buka pintu, nggak ada suara apa-apa, nggak ada pergerakan dari supir,
Tapi anehnya, wanita itu tetap masuk ya, dia masuk. Padahal pintu bis gak kebuka sama sekali. Tapi tahu-tahu dia udah ada di lorong tengah, jalan pelan-pelan ke belakang, kepalanya nunduk, langkahnya pelan banget. Gak ada satu penumpang pun yang bereaksi. Semuanya tetap diam, termasuk aku yang waktu itu rasanya pengen banget teriak, tapi tenggorokanku kering dan leherku kaku. Wanita itu duduk di bangku paling belakang, di ujung kiri. Aku gak berani nengok ke belakang, tapi aku tahu dia ada di sana. Karena mulai saat itu, aku dengar suara napas berat, kayak orang ngos-ngosan dari belakangku. Aku mulai gak kuat. Aku bangkit dari kursi, jalan pelan ke depan, berniat nyamperin sopir. Mungkin bisa minta turun atau tanya ini bis sebenarnya kemana. Tapi baru 3 langkah, aku lihat sopir itu dari cermin atas kabin. Matanya masih kebuka lebar, masih nggak berkedip. Dan yang lebih aneh lagi, dia nggak gerakin tangan atau kakinya. Setir nggak goyang, tapi bis ini tetap jalan mulus, ngebut, nyalip tikungan tajam, kayak dikendalikan sesuatu yang nggak kelihatan. Aku hampir sampai ke bangku sopir saat tiba-tiba bis ngerem mendadak, brak, aku terjatuh ke lantai. Lututku membentur, besi di bawah kursi. Sakitnya luar biasa, tapi aku masih bisa bangun. Bis berhenti total, tapi bukan di rest area atau perempatan. Kita berhenti di tengah hutan. Pohon-pohon tinggi mengelilingi, dan kabut makin tebal. Gak ada rumah, gak ada lampu, gak ada kehidupan. Tiba-tiba, suara speaker bis menyala. Bunyinya kasar, berderak, kayak mic rusak. Lalu keluar suara, pelan, berat, serak, turun 1. Aku langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Suara itu bukan suara manusia biasa. Terlalu berat, terlalu dalam. Kayak suara dari lubang sumur yang dalam. Dan benar saja, satu penumpang di deretan depan berdiri. Jalannya pelan dan dia turun. Tapi pas aku intip dari kaca, dia nggak jalan kemana-mana. Dia cuma berdiri di pinggir jalan, lalu menghilang. Nggak ke kiri, nggak ke kanan, cuman hilang begitu aja, kayak ditelan kabut. Bis langsung jalan lagi. Nggak ada suara, nggak ada reaksi dari siapapun. Hanya suara mesin berat yang makin mencekam dan napas-napas berat dari belakang. Aku kembali ke kursiku, duduk sambil menunduk. Tanganku gemetar. Aku tahu, malam ini aku masuk ke sesuatu yang bukan perjalanan biasa, dan saat aku nyalain HP-ku sekali lagi, satu notifikasi muncul dari aplikasi cuaca. Entah kenapa muncul, tapi judulnya cuma 1 kalimat. Anda sedang berada di tempat yang tidak terdeteksi. Aku terus menatap layar HP yang menampilkan notifikasi aneh itu. Anda sedang berada di tempat yang tidak terdeteksi. Setelah itu, layar langsung mati. Baterai benar-benar habis. Padahal terakhir aku lihat masih 40%. Rasanya kayak HP-ku disedot. Tenaganya, aku geser duduk, nyender ke kaca jendela lagi. Masih dingin, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Tapi kali ini aku nggak peduli. Aku lebih mikirin suara di belakang. Napas berat itu, yang dari tadi makin jelas, makin dekat, samar-samar. Aku mulai sadar kalau ada yang berubah di dalam bis. Lampunya makin redup. Warna lampu putih yang awalnya nyala buram, sekarang berubah ke kuningan, lalu pelan-pelan kayak berkedip, kadang terang, kadang mati sebentar. Dan tiap kali mati, suasana jadi sangat gelap. Bahkan gak bisa lihat orang di sebelah. Dan yang paling bikin aku makin gak tenang, jumlah penumpang berkurang. Aku nggak tahu pasti kapan, tapi kursi yang tadinya penuh, sekarang banyak yang kosong. Termasuk bapak-bapak batik di sebelahku, hilang. Nggak ada jejak, nggak ada suara. Kursinya kosong aja gitu. Nggak ada bekas orang baru berdiri, nggak ada langkah kaki. Cuman, kosong. Aku mulai panik. Tapi otakku juga mulai bingung. Aku coba berpikir, logis. Mungkin mereka turun di tempat gelap yang aku nggak lihat. Mungkin mereka memang nggak kelihatan dari jendela, tapi masa iya semuanya turun diam-diam? Nggak ada suara, nggak ada pintu kebuka, nggak ada sopir,
ngasih aba-aba. Aku ngangkat badan sedikit, coba ngeliat ke depan. Sopir masih di sana, tetap nggak gerak. Matanya masih terbuka, lebar. Dan kali ini aku sadar dia mulai senyum, bukan senyum biasa. Tapi senyum yang aneh, kaku, dan lebar banget. Bibirnya ketarik ke samping, hampir nggak wajar. Seolah-olah bukan dia yang senyum, tapi ada sesuatu yang maksa wajahnya buat begitu. Aku duduk lagi cepet-cepet, napas ngos-ngosan. Mulutku mulai kering, telingaku berdenging. Jantungku kayak mau loncat dari dada. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan saat itu adalah berdoa dalam hati, pelan-pelan, minta perlindungan, minta supaya ini semua cuma mimpi buruk. Tapi bis terus melaju, masuk ke jalan yang lebih kecil. Tanahnya nggak rata, kadang bis seperti melompati batu besar atau masuk ke lubang yang dalam, guncangannya keras. Tapi penumpang lain nggak ada yang goyang, nggak ada yang pegangan, bahkan nggak ada yang bergerak sedikit pun. Mereka kayak patung. Dan tiba-tiba dari tengah lorong bis ada suara anak kecil ketawa. Aku langsung menoleh ke belakang, kosong. Tapi suara itu terus muncul. Kadang ketawa kecil kayak bisikan, kadang nyaring kayak main di taman. Suaranya lari-lari, pindah. Dari belakang ke depan, lalu ke samping, ke atas, ke bawah. Nggak masuk akal. Kayak suara itu nggak berasal dari satu tempat. Aku pegang lutut, nunduk dalam-dalam. Nggak berani lihat kemana-mana. Aku cuma bisik dalam hati, udah, tolong, cukup. Tapi suara itu berhenti, diganti sama satu suara baru. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki kecil, pelan. Seperti kaki anak kecil tanpa alas kaki, jalan di lorong tengah. Aku tahu aku harus tetap nunduk. Tapi rasa penasaran itu kadang lebih kuat dari rasa takut. Aku ngangkat kepala pelan-pelan, lirik kaca spion kecil di langit-langit depan yang biasa dipakai sopir buat lihat penumpang. Dan di kaca itu, aku lihat anak kecil berdiri di tengah lorong. Pakai baju tidur tipis warna biru, rambut acak-acakan, mukanya pucat. Dia berdiri diam, lalu tiba-tiba dia lihat ke arahku, mataku langsung terbelalak. Anak itu nggak punya mata, yang ada cuma rongga hitam kosong. Tapi dari situ air bening terus menetes, kayak matanya pernah ada, tapi diambil paksa. Aku spontan teriak, "Astagfirullah!" Semua penumpang tetap diam, nggak ada yang bereaksi. Anak itu mulai jalan ke arahku perlahan, 1 langkah, 2 langkah. Lalu saat dia tinggal 3 kursi, dari tempatku, duduk, bis berhenti mendadak. Laki, brak, dan seperti sebelumnya, speaker menyala. Tapi kali ini, suara berat itu bilang, "Turun 2. Anak kecil itu berhenti. Lalu dia menunduk dan menghilang. Benar-benar hilang, nggak jalan keluar, nggak lewatin pintu, kayak lenyap di udara. Tapi 2 orang di belakangku berdiri, diam, pelan, lalu mereka jalan ke depan. Langkahnya gak ada suara. Mereka lewat sampingku dan wajah mereka kosong. Kulitnya pucat, matanya sayu kayak gak tidur seminggu. Mereka keluar dari pintu bis yang entah sejak kapan bisa kebuka sendiri dan seperti yang sebelumnya menghilang di kabut. Aku gemetar. Nggak bisa mikir, udah bukan takut lagi. Ini udah masuk ke wilayah absurd. Kayak aku bukan lagi di dunia yang sama. Nggak ada penjelasan logis. Aku balik ke jendela. Dan baru sadar, di luar sana bukan hutan biasa. Ada sesuatu di antara pepohonan. Sosok-sosok tinggi besar berdiri diam, hitam, seperti bayangan manusia tapi terlalu tinggi. Berdiri cuma berdiri, menghadap ke arah bis. Kayak mengawasi, kayak nunggu. Lalu bis mulai jalan lagi, tapi kali ini aku tahu aku nggak akan keluar dengan selamat. Kalau aku tetap diam, aku harus cari cara buat kabur. Atau setidaknya tahu sebenarnya bis ini sedang menuju kemana.
bis mulai jalan. Di luar jendela cuma ada gelap yang makin pekat. Pohon-pohon di kanan kiri jalan seperti makin tinggi, makin rapat, seolah melilit jalan kecil yang sedang kami lewati. Aku mulai menyadari satu hal penting, jalur ini bukan jalur biasa. Bukan cuma karena dia nggak lewat tol, tapi karena setiap detailnya terasa asing. Bahkan kayak bukan di dunia yang sama, aspal jalanannya retak-retak seperti sudah lama nggak dilewati kendaraan lain. Di beberapa bagian, terlihat akar pohon keluar dari aspal, membentuk gundukan kecil yang bikin bis berguncang hebat tiap kali lewat. Tapi yang bikin makin nggak masuk akal adalah, jalan itu seperti tak berujung. Aku coba lagi ngelihat HP, tapi tetap mati total. Layarnya gelap, dan setiap aku tekan tombol power, cuma muncul bayangan wajahku sendiri yang pucat, terpantul samar. Rasanya kayak aku satu-satunya orang hidup di dalam benda raksasa yang melaju tanpa tujuan ini. Aku akhirnya memberanikan diri buat maju ke depan. Suara mesin bis berdengung berat. Setiap langkah kakiku terasa berat, seperti ada yang nahan. Tapi aku harus tahu bis ini sebenarnya kemana. Aku harus tahu siapa supirnya. Atau apa sebenarnya yang ada di balik setir itu. Pak, kataku pelan dari balik kursi sopir. Jalur ini kok beda ya? Ini bukan ke Karangjati kan? Dia nggak jawab. Matanya masih lurus ke depan, tajam. Dan yang bikin aku makin merinding, dia masih nggak berkedip. Dari awal berangkat sampai sekarang, bola matanya tetap terbuka lebar. Bahkan ada urat-urat merah muncul di sudut matanya, tapi tetap nggak bergerak sedikit pun. Matanya kosong, tapi tajam. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang mengamati balik siapapun yang melihatnya. Ini jalur cepat, jawabnya tiba-tiba. Suaranya pelan, serak, tapi jelas. Seolah keluar dari dalam sumur. Dan dia cuma ngomong itu doang. Nggak ada penjelasan. Nggak ada emosi. Aku telan ludah. Cepat kemana, Pak? Ini arah ke Karangjati, kan? Dia diam lagi. Tapi saat itu aku sadar, tangannya yang nempel di setir mulai berubah warna. Awalnya putih biasa, lalu perlahan jadi kebiruan, seperti mayat. Urat-urat di tangannya menonjol, keras, dan kulitnya tampak mulai mengering. Tapi anehnya, setir itu tetap stabil, jalan tetap lurus, gak goyang, gak salah belok, seolah-olah. Bis ini berjalan sendiri, aku mundur pelan balik ke kursiku. Aku duduk lagi sambil meremas celana, napas sudah gak teratur, tapi aku berusaha tenang. Aku berpikir, mungkin ini halusinasi, mungkin aku kecapekan, tapi suara-suara aneh dari belakang kembali muncul, napas berat, ketukan kaki kecil, dan kali ini suara bisikan, sebentar lagi. Aku menoleh pelan ke belakang. Penumpangnya makin sedikit. Aku bisa ngitung sekarang hanya sisa 5 orang. Yang lainnya sudah nggak ada. Entah turun di mana, entah menghilang begitu saja. 5 orang itu duduk diam. Tapi satu hal yang bikin aku ngeri banget, wajah mereka berubah. Mereka bukan lagi wajah manusia biasa. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya merah menyala kecil, kayak bara api sisa bakaran. Dan satu persatu, mereka mulai memalingkan kepala ke arahku, perlahan, serempak. Seolah sadar aku mengamati mereka, aku langsung balik badan, duduk tegak, menunduk. Rasanya jantungku kayak dicekik. Aku coba berdoa dalam hati, cepat, berulang-ulang. Tapi di tengah, aku komat kamit. Tiba-tiba, bis lagi-lagi berhenti mendadak. Suara pengereman panjang. Lalu, bis benar-benar berhenti total. Sunyi. Gelap. Lampu dalam bis mati total. Hanya ada cahaya remang dari luar, entah datang dari mana. Aku intip jendela. Jalan yang kami lalui sekarang berubah. Bukan lagi hutan, tapi seperti jalan desa yang sepi banget. Di kiri kanan cuma ada sawah gelap, dan di kejauhan
berdiri. Satu rumah tua, rumah itu berdiri sendiri dengan tembok yang penuh lumut. Atapnya miring seperti mau roboh, tapi ada satu jendela yang menyala kuning. Dan dari kejauhan aku bisa lihat ada seseorang berdiri di balik jendela itu, menatap langsung ke arah bis. Tiba-tiba speaker menyala. Turun satu. Kali ini suaranya lebih parau, seperti suara makhluk yang tenggorokannya luka. Dan saat itu salah satu penumpang, seorang ibu-ibu yang duduk 2 kursi di depanku, bangkit. Tapi cara dia bangkit nggak wajar, nggak seperti orang bangun biasa. Dia berdiri tegak dengan gerakan kaku. Kepalanya nggak noleh, kakinya jalan lurus ke depan, kayak ditarik tali. Dia turun, jalan ke arah rumah tua itu. Dan aku masih bisa lihat jelas dari jendela saat sosok yang berdiri di jendela rumah tadi membuka pintu. Bukan manusia, tingginya hampir 2 meter. Punggungnya bungkuk, tangannya panjang, menjulur ke bawah lutut. Kepalanya besar, matanya kecil, merah menyala, mulutnya robek ke samping, dan dia menyambut ibu itu. Seketika pintu rumah tertutup sendiri. Dan lampu jendela padam, bis jalan lagi. Aku nggak bisa teriak, nggak bisa nangis. Badanku dingin, seperti darahku berhenti mengalir. Ini bukan bis biasa, ini bukan jalur biasa, ini bukan dunia biasa. Ini semacam perjalanan menuju sesuatu yang bukan milik manusia. Aku mulai sadar, kalau aku nggak cari jalan keluar sekarang, aku bakal ikut turun juga. Tapi sebelum aku sempat mikir lebih jauh, bis kembali berguncang hebat. Kayak nabrak sesuatu, lalu berhenti. Dan kali ini, pintu bis kebuka sendiri. Dan dari luar, terdengar suara langkah kaki mendekat ke pintu masuk. Aku menoleh pelan ke lorong tengah. Dan dari luar kabut, seseorang masuk. Bukan penumpang biasa. Dia tinggi, berpakaian seperti kondektur lama dari zaman dulu. Bajunya coklat kusam, pakai topi bundar tua. Tapi wajahnya dibalut kain putih penuh darah. Dia berjalan pelan ke arahku dan berhenti tepat di samping kursiku. Lalu dia bilang dengan suara yang berat dan serak, "Kamu belum bayar ongkos." Kami jalan terus, entah sudah berapa jam, tapi rasanya jauh lebih dari 4 jam sejak bis ini melaju dari tempat awal. Anehnya, gak pernah sekalipun berhenti buat istirahat, gak ada suara rem, gak ada sopir ngajak mampir warung atau rest area. Padahal normalnya bis malam pasti ada 1 atau 2 kali berhenti, minimal buat buang air kecil atau isi bensin. Tapi ini enggak. Bis jalan terus tanpa jeda, kayak dikejar waktu. Atau dikejar sesuatu. Aku udah nggak bisa duduk tenang. Badan pegal semua, tengkuk kaku, dan rasa dingin di dalam bis makin nyusup ke dalam tulang. Suasananya makin aneh. Nggak cuman karena gelap atau kabut di luar yang makin tebal, tapi karena perasaan kayak semua ini salah. Ada yang nggak beres. Kursi belakang udah hampir kosong. Tersisa cuma beberapa orang aja. Aku pun masih bingung. Kemana semua penumpang itu menghilang satu persatu? Turun? Tapi nggak ada yang benar-benar turun lewat pintu dengan cara normal. Mereka kayak diambil. Tiba-tiba, seorang pria di barisan tengah berdiri. Dari cara dia bangkit, terlihat seperti manusia biasa. Dia bawa tas kecil, pakai jaket hoodie warna abu-abu. Wajahnya letih. Tapi dia kelihatan seperti orang normal. Itu yang bikin aku sedikit lega, walau cuma sebentar. Dia maju ke depan, suaranya pelan, tapi jelas. "Pak, saya mau turun di perempatan. Di depan, di dekat warung kopi." Sopirnya tetap diam. Dia nggak noleh, nggak ngasih aba-aba, nggak pencet tombol, buka pintu. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar bikin bulu kudukku naik. Pintu bis kebuka sendiri dengan suara shhh, pelan,
Daun pintunya bergerak ke samping, seperti ditarik angin. Tapi nggak ada yang nyetir. Sopirnya masih kaku, tatapannya lurus ke depan. Tangan tetap di setir, badannya nggak goyang. Kayak patung hidup, kayak mayat yang disuruh duduk. Pria itu tampak bingung sejenak, tapi dia kayak pasrah. Mungkin dia juga udah ngerasa ada yang nggak beres dari awal. Tapi daripada terus di dalam bis yang suasananya makin nggak manusiawi, dia memutuskan untuk turun. Dia ngelangkah ke depan, melewati kursi sopir. Lalu satu kakinya turun ke tangga pintu. Di luar, aku bisa lihat samar-samar perempatan yang dia maksud memang ada, tapi bukan perempatan biasa. Jalanannya seperti tanah merah, kering dan berdebu. Gak ada lampu, gak ada warung, gak ada bangunan. Cuma papan kayu tua bertuliskan perempatan sepi. Entah itu nama tempat atau peringatan. Saat dia turun sepenuhnya, satu langkah menyentuh tanah, dia langsung terdiam. Aku lihat dari jendela. Dia berdiri kaku, seperti terpaku ke tanah, matanya membelalak. Bibirnya terbuka, seperti mau teriak, tapi nggak ada suara keluar. Tangannya gemetar. Dan sebelum dia sempat mundur atau kabur, tanah di bawahnya terbuka, bukan kayak longsor. Tapi kayak lubang hitam, tiba-tiba muncul dan menarik tubuhnya. Tanah itu membentuk lingkaran hitam besar, seperti mulut yang menganga lebar-lebar. Dari lubang itu muncul tangan-tangan kurus panjang, berwarna abu-abu kehijauan, meraih tubuh pria. Itu menariknya ke dalam. Dia sempat meronta. Sekilas aku lihat wajahnya penuh kengerian, seperti ingin minta tolong, tapi nggak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hitungan detik, tubuhnya hilang di telan lubang itu. Lalu, tanahnya kembali menutup. Rapat. Seolah nggak pernah terjadi apa-apa, pintu bis tertutup otomatis. Suara shhh kembali terdengar. Sopirnya masih diam, masih menatap lurus. Tapi kali ini, mulutnya mulai tersenyum. Senyum yang makin lama makin lebar. Aku menahan napas, tangan gemetar, tubuhku dingin kayak es. Ini bukan lagi tentang perjalanan pulang kampung. Ini soal hidup dan mati, atau bahkan soal nasib setelah mati. Aku udah nggak tahan. Aku bangkit dari kursi, maju ke depan, berdiri di samping kursi sopir. Pak, saya tanya sekali lagi, bis ini sebenarnya kemana? Dia nggak jawab, tapi lehernya mulai bergerak pelan, memutar, seperti robot tua. Retakan halus terdengar dari tulang lehernya. Lalu akhirnya, dia menoleh ke arahku. Dan saat itu aku sadar, itu bukan wajah manusia. Kulitnya terlalu kaku. Matanya terlalu cekung. Hitamnya terlalu pekat. Wajahnya seperti topeng tua, yang retak di beberapa bagian, tapi tetap dipaksakan tersenyum. Dan di balik keretakan itu, aku bisa lihat ada sesuatu yang hidup. Sesuatu yang bergerak, seperti daging mentah yang menggeliat. Dia membuka mulutnya pelan, terlambat. Aku mundur satu langkah, jantungku seperti berhenti berdetak. Tapi sebelum aku bisa bereaksi lebih jauh, lampu bis padam. Semuanya gelap gulita. Hanya terdengar suara mesin bis berdengung, lalu suara langkah kaki dari belakang. Cepat, banyak. Seperti ada yang datang atau mengejar. Aku membalik badan, gelap. Tapi aku bisa lihat bayangan-bayangan muncul dari kursi ke kursi, dari jendela ke lorong. Sosok-sosok hitam, tinggi, matanya merah. Mereka mulai berdiri satu persatu dari kursi yang aku pikir kosong. Dan satu persatu, mereka mulai maju ke arahku. Aku langsung lari ke pintu depan, pencet tombol buka, tapi nggak ada reaksi. Pintu bis terkunci. Kaca jendela terlalu kuat buat dipecah. Aku terjebak. Mereka makin dekat. Nafasku sesak. Suara-suara aneh memenuhi telinga. Terdengar bisikan, tawa, dan jeritan. Semua tumpang tindih. Lalu, bis berhenti lagi. Tiba-tiba, semuanya hening. Sosok-sosok itu berhenti bergerak. Diam. Menunduk, pintu bis terbuka. Perlahan. Dan di luar sana,
aku lihat cahaya, bukan lampu jalan, tapi cahaya dari bangunan, sebuah halte tua. Tapi penuh cahaya kuning hangat. Ada satu orang berdiri di sana. Seorang wanita tua berjilbab lusuh, membawa lentera kecil di tangannya. Dia melambaikan tangan ke arahku. Aku ragu, tapi itu satu-satunya harapan. Tanpa pikir panjang, aku lari ke arah pintu. Dan saat kakiku menginjak tanah luar bis, hawa panas langsung menyambut. Suasana berubah total, bau tanah basah, udara kering. Dan wanita tua itu berdiri di depanku. Dia menatapku, matanya sayu. "Belum waktunya kamu di sana," katanya pelan. "Jangan naik lagi, apapun yang terjadi, jangan naik lagi." Ya, aku mau tanya maksudnya, tapi dia menaruh tangannya di pundakku. Dan seketika, semuanya gelap. Saat aku buka mata, aku sudah ada di pinggir jalan raya. Di bawah halte beton yang aku kenal. Di seberang jalan, kulihat bis malam yang aku naiki tadi melewati jalan dengan kecepatan tinggi, tanpa lampu, tanpa suara, dan tanpa sopir. Penumpang itu turun, aku sempat ngeliat dia berdiri sebentar di pinggir jalan sebelum bis jalan lagi. Tapi pas aku nengok ke kaca belakang, dia nggak ada bayangan orang, nggak ada suara langkah. Jalanan di luar gelap gulita, cuman kabut tebal yang makin turun dari langit, kayak selimut basah yang menelan segala hal di sekitarnya. Lampu belakang bis nyorot ke jalan, tapi yang terlihat cuman putih pekat. Kabutnya padat, aneh, seolah menelan orang itu begitu kakinya menyentuh aspal. Aku duduk lagi dengan jantung berdebar. Ada yang nggak beres. Dari awal pun aku udah curiga. Tapi sekarang semuanya makin jelas. Bis ini bukan bis biasa. Dan yang lebih ngeri, orang-orang yang turun nggak pernah benar-benar turun seperti penumpang pada umumnya. Mereka menghilang. Beberapa menit setelah itu, satu penumpang lain berdiri. Laki-laki muda, pakai topi dan masker. Wajahnya nggak terlalu kelihatan, tapi gerak-geriknya santai. Dia bilang dengan suara datar, "Pak, saya turun di pertigaan Cemplang ya." Lagi-lagi sopir nggak jawab apa-apa. Tapi pintu bis langsung terbuka sendiri. Angin malam masuk lewat celah pintu, dinginnya menusuk sampai ke dalam tulang. Laki-laki itu jalan ke depan, turun dengan santai. Aku langsung nengok ke belakang, niatnya mau lihat dia dari jendela. Tapi sama seperti sebelumnya, nggak ada. Jalanan gelap, kosong, dan kabut makin tebal. Bahkan jejak kaki pun nggak kelihatan. Seolah bis ini nggak pernah nurunin siapa-siapa. Perasaan mulai nggak enak. Aku coba ngobrol sama penumpang sebelah, ibu-ibu yang dari tadi diam sambil merem. "Bu, tadi yang turun siapa ya?" Dia nggak jawab, matanya tetap terpejam. Awalnya aku pikir dia tidur, tapi setelah aku perhatiin lebih dekat, aku baru sadar mata dia nggak berkedip sama sekali. Padahal kelopak matanya tertutup, tapi kayak kaku. Wajahnya pucat, nafasnya pelan banget, hampir nggak kelihatan. Dan tangannya dingin, terlalu dingin untuk ukuran orang hidup. Aku langsung duduk lagi, takut, nggak berani lihat siapapun. Udara di dalam bis makin berat. Nafas rasanya kayak ditahan di dada. Makin lama makin banyak penumpang berdiri dan bilang mau turun. Satu demi satu. Ada yang bilang turun di pasar lama, ada yang minta di depan masjid, ada yang katanya mau turun dekat gapura desa. Tapi setelah mereka turun, semuanya hilang. Gak ada jejak, gak ada suara, gak ada saksi. Dan anehnya lagi, setiap aku tanya ke penumpang lain, gak ada yang jawab. Entah mereka tidur, atau pura-pura nggak dengar, atau mungkin mereka juga bukan manusia. Aku mulai merasa bis ini kayak dimensi lain. Bukan sekadar kendaraan, tapi semacam tempat transisi antara hidup dan mati. Setiap penumpang kayak punya waktu sendiri-sendiri buat turun. Tapi bukan ke tujuan mereka, tapi ke tempat yang menunggu mereka. Pikiranku kacau. Aku mulai ngomong,
sendiri pelan berharap ada yang jawab. Tapi nggak ada. Bahkan suara mesin bis yang biasanya jadi latar belakang, sekarang terdengar kayak desahan panjang dari makhluk yang sedang tidur. Dalam, berat, mengerikan. Aku coba nginget-nginget kapan terakhir kali bis ini berhenti normal. Jawabannya, nggak pernah. Bahkan dari awal berangkat, suasana udah janggal. Agen tiket yang aku datangi juga samar. Kecil, sepi, dan entah kenapa aku nggak bisa nemu lagi lokasinya di Google Maps. Waktu itu aku cuman kepepet, asal beli, yang penting bisa pulang kampung. Tapi sekarang aku sadar, aku mungkin nggak akan pernah sampai kampung. Beberapa saat kemudian, bis kembali berhenti. Tanpa suara rem, tanpa isyarat. Cuma langsung berhenti begitu aja. Pintu terbuka pelan, nggak ada suara penumpang ngomong, tapi seorang perempuan muda di belakang berdiri. Rambut panjang, bajunya putih polos, dan gerakannya pelan banget. Dia jalan ke depan, nyaris tanpa suara. Kayak melayang, waktu dia lewat sampingku, aku nggak tahan buat gak nengok. Tapi begitu aku lihat wajahnya, wajah itu bukan wajah orang hidup. Mukanya pucat, matanya cekung dalam dan hitam, dan di bawah dagunya ada bekas luka panjang seperti robekan. Bibirnya kaku, tapi dia senyum. Senyum aneh yang bikin aku ngerasa kayak dipelototin setan. Dia jalan terus sampai ke depan, lalu turun dari bis. Dan seperti biasa, begitu dia hilang dari pintu, nggak ada siapa-siapa di luar. Aku udah nggak tahan lagi. Aku berdiri dan teriak ke arah sopir. "Pak, bis ini mau kemana sebenarnya?" Semua orang hilang, ini bis apa? Tapi sopir tetap diam. Tangannya masih disetir, matanya tajam ke depan. Dan kali ini, aku perhatiin, dari lehernya keluar sesuatu. Seperti kabel-kabel tipis, bukan urat. Tapi semacam kawat, berkarat, yang menjulur dari dalam bajunya masuk ke dashboard. Seolah dia dikendalikan. Seolah dia bukan manusia lagi. Bukan makhluk yang bisa milih jalur atau tujuan. Tapi alat untuk mengantar. Tiba-tiba, suara berat keluar dari speaker bis. Berikutnya, "Kamu." Aku langsung gemetar. Apa maksudnya? Saya nggak minta turun. Saya nggak mau turun. Tapi pintu bis terbuka. Dan dari luar, aku lihat jalan kecil di tengah kabut. Nggak ada nama jalan. Nggak ada lampu. Tapi aku bisa dengar suara kecil. Kayak anak kecil tertawa di kejauhan. Disusul suara perempuan nangis pelan. Semua suara itu campur aduk. Datang dari segala arah. Tapi nggak ada satupun makhluk terlihat. Kakiku mulai berat. Tapi bukan karena takut. Kayak ada yang narik. Kayak tubuhku dipaksa buat turun. Aku nahan pegangan kursi. Teriak, "Saya belum mau turun. Saya mau pulang." Tiba-tiba, salah satu penumpang di belakang, sosok laki-laki tua dengan topi caping, ngomong pelan, "Kalau kamu nggak mau turun, tahan dirimu. Jangan tatap matanya." Aku nengok ke belakang. Tapi dia udah nggak ada. Bangku kosong. Semua bangku kosong. Bis itu cuma berisi aku dan suara itu makin keras, makin jelas. Suara-suara minta tolong. Suara orang nyebut namaku. Suara-suara yang dulu pernah aku dengar entah di mana. Tapi yang paling bikin aku ngeri adalah suara dari belakang. Suara langkah pelan. Makin lama makin dekat. Dan aku tahu itu bukan penumpang. Aku berpegangan erat. Tutup mata. Berdoa sekuat-kuatnya. Dan saat itu, bis kembali bergerak. Pintu menutup sendiri. Suara langkah menghilang. Dan entah kenapa, aku masih di sini, masih duduk di bangku yang sama, masih hidup. Tapi aku tahu satu hal sekarang. Bis ini nggak akan berhenti sampai semuanya turun. Dan aku masih dalam antrean. Aku mulai takut. Kursi belakang yang tadi kosong, sekarang terisi lagi. Aku yakin banget gak ada yang naik. Aku duduk di kursi keempat dari belakang,
Dan selama perjalanan tadi, aku sempat ngelirik beberapa kali ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Tapi sekarang, ada 3 penumpang yang duduk rapi, diam, gak bergerak. Seperti patung lilin yang diletakkan di pojok ruangan gelap. Bayangan dari cahaya lampu dalam bis bikin wajah mereka samar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kudukku berdiri. Salah satu dari mereka duduk tepat di bangku paling belakang. Badannya miring ke depan, rambutnya panjang, hitam pekat, jatuh nutupin hampir seluruh wajahnya. Tangannya kurus dan pucat, kuku-kukunya panjang dan retak. Awalnya aku kira itu ibu-ibu, tapi pas aku perhatiin lagi, gak ada aura orang hidup dari tubuhnya. Rasanya dingin, bahkan dari kejauhan. Dan yang bikin aku bener-bener ngerasa kayak nyemplung ke mimpi buruk, dia mulai ngomong. Suaranya pelan, serak, seolah baru bangun dari tidur panjang di dalam tanah. Kamu juga akan turun kok. Kalimat itu pelan banget, tapi masuk langsung ke dalam kepala, bukan ke telinga. Kayak ada suara yang dibisikkan langsung ke dalam otak. Aku gemetar. Keringat dingin netes dari pelipis. Gak berani noleh, tapi aku bisa ngerasain. Dia lagi natap aku. Dari balik rambutnya, matanya sembunyi, tapi tatapannya tajam dan dalam, seperti tahu segalanya tentang aku. Aku coba berdiri, niat pindah kursi ke depan, tapi kaki rasanya berat banget, napas ngos-ngosan, dan baru aku sadar, bis ini makin dingin. Kabut mulai masuk lewat celah-celah jendela, tipis, putih, lalu mengisi ruang dalam bis pelan-pelan. Suhu menurun drastis, tanganku menggigil. Aku tiup-tiup, tapi nggak ngaruh. Nafasku mulai kelihatan, kayak asap rokok. Dan dari kejauhan, suara, kayak lonceng kecil berdentang, pelan, berulang. Irama yang mengganggu dan bikin kepala pusing. Aku duduk lagi, pegangan erat ke kursi depan. Berdoa dalam hati, apapun yang bisa aku ingat. Tapi semakin aku berdoa, suara di bis makin ramai. Kayak ada orang-orang yang mulai bisik-bisik di telingaku. Tapi nggak ada siapa-siapa, cuman suara. Dan bisikannya aneh. Ada yang bilang, kamu dulu pernah lari kan? Ada juga yang bilang, kamu belum minta maaf. Lalu, waktumu tinggal sebentar lagi. Aku nekat noleh ke belakang. Tapi yang kulihat malah bikin aku nggak bisa gerak. Bangku-bangku belakang sekarang penuh. Penuh oleh orang-orang yang wajahnya samar, buram, dan anehnya, beberapa dari mereka aku kenal. Bukan kenal secara langsung, tapi seperti pernah lihat di berita atau dari cerita orang. Wajah-wajah itu seperti korban. Wajah-wajah yang meninggal karena kecelakaan bis. Ada yang gosong, ada yang kepala retak, ada yang pakai seragam sekolah, bahkan ada satu yang wajahnya ketutup kantong plastik mayat. Aku mulai sesak napas. Rasanya seperti tenggelam, mataku panas, tubuhku gemetar. Aku mau turun, tapi bis masih terus jalan. Jalanannya semakin aneh. Aspal berubah jadi tanah, lalu berubah lagi jadi semacam bebatuan tua, kayak jalan kuno. Gak ada lampu jalan, gak ada tanda kehidupan. Hutan-hutan di sisi jalan pun berubah. Daunnya hitam, batangnya bengkok kayak tangan melambai. Dan di balik pohon-pohon itu, aku lihat mata. Banyak. Mata-mata merah kecil, seperti mata kucing, mengintip, mengikuti. Bis ini jelas gak lagi di dunia yang sama. Aku memberanikan diri buat maju ke depan. Tapi pas aku jalan pelan-pelan ke arah sopir, suara dari speaker terdengar lagi. Berikutnya, pemberhentian jalur dalam. Seketika semua lampu dalam bis meredup. Suara mesin berubah. Bukan lagi dengungan normal, tapi kayak suara orang mendengus kesakitan. Deram yang dalam dan penuh tekanan. Aku sampai harus tutup telinga. Aku sampai di kursi sopir. Tapi sopir masih diam, mukanya pucat, mata terbuka lebar. Dan yang bikin aku makin yakin kalau dia bukan manusia, dari mulutnya keluar asap hitam, kayak napas dari cerobong knalpot. Dan dia menangis, tapi bukan air mata. Yang keluar dari matanya cairan hitam
pekat. Tetes demi tetes, seperti tinta bocor dari pena rusak. Tiba-tiba dia buka mulut, dan dengan suara berat, seperti dua suara bersamaan, dia ngomong, "Kamu harus memilih, mau ikut atau melawan." Aku kaget. "Melawan apaan? Ini semua apa?" Dia diam sebentar, lalu menjawab, "Bis ini bukan untuk manusia. Kamu salah naik, tapi sudah telat." Aku mundur perlahan. Tapi sebelum aku bisa balik ke kursiku, suara dari belakang terdengar lagi. Suara perempuan berambut panjang tadi. "Kamu harus turun, atau nanti akan diambil." Aku nengok. Dia berdiri sekarang, tapi tubuhnya melayang sedikit di atas lantai. Rambutnya masih nutupin muka, tapi aku bisa lihat sedikit bagian bawahnya. Kulitnya sobek, ada ulat kecil keluar dari sela bibirnya. Dia melayang ke arahku, tangannya terjulur. "Kalau kamu nggak turun sekarang, dia yang akan datang." "Siapa dia?" Aku teriak. Perempuan itu nggak jawab, tapi dari luar, suara keras tiba-tiba muncul, kayak teriakan dari makhluk besar. Seluruh bis berguncang, jendela retak, lampu mati. Dan di luar jendela, aku melihat sosok raksasa, tinggi, hitam. Tubuhnya seperti terbuat dari bayangan, tapi matanya merah menyala. Dan dari punggungnya, keluar tangan-tangan kecil, seperti tangan bayi. Banyak, ribuan, menggapai-gapai, mencari-cari sesuatu. Makhluk itu mendekat. Aku bisa rasakan tekanan udara berubah, seolah semua oksigen dihisap keluar. Perempuan berambut panjang tadi menarik lenganku. "Kamu harus turun sekarang, tapi jangan lihat ke matanya." Aku panik. "Turun kemana? Ini tengah hutan. Ini bukan jalan normal." Dia menatapku sejenak, lalu bisik, "Lompatlah sebelum terlambat." Pintu bis terbuka. Di luar hanya kabut. Tapi aku tahu, kalau aku tetap di sini, aku akan jadi bagian dari mereka. Jadi penumpang tetap yang duduk di bangku kosong, yang nggak pernah benar-benar turun. Tanganku gemetar, tapi aku tahu aku harus ambil keputusan. Dan sebelum aku melompat, aku lihat wajah perempuan itu untuk pertama kalinya, wajah yang hancur. Tapi ada sesuatu di matanya, kesedihan. Dia pernah seperti aku, dan dia gagal. Aku loncat, dan semuanya gelap. Aku nekat melangkah ke depan, menembus lorong sempit di antara kursi-kursi penumpang yang mulai kosong, menuju sopir yang duduk kaku di belakang setir. Napasku berat dan dada terasa sesak, seperti mau pecah setiap kali aku menarik udara dingin yang seolah sudah bercampur dengan bau anyir, tanah basah, dan sesuatu yang busuk tak terlihat. Aku menatap sopir dengan mata memohon. Suara serak keluar dari tenggorokan, "Pak, saya mau turun. Saya salah naik bis." Sopir itu tetap diam, tubuhnya tidak bergeming sedikit pun. Aku sudah hampir putus asa ketika tiba-tiba dari mulutnya yang tampak seperti terbuka sedikit, keluar suara pelan, berat, dan dingin. "Kamu sudah diantar, sisanya bukan urusanku." Aku menatap matanya yang kini terbuka penuh. Matanya hitam pekat, tanpa ada pantulan cahaya, seperti lubang kosong yang menyedot seluruh harapan dan rasa takutku sekaligus. Mata yang bukan milik manusia. Mataku membelalak, aku hampir tidak percaya apa yang kulihat. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang mengerikan. Tubuhku gemetar hebat. Aku mundur perlahan, berusaha menjaga jarak. Namun, bis mulai berguncang hebat, seperti terombang-ambing di tengah badai yang tak terlihat. Aku berpegangan erat ke sandaran kursi di depanku, menahan tubuh agar tidak terhempas jatuh. Suara-suara samar mulai terdengar lagi, tapi kali ini lebih keras, lebih jelas. Suara tangisan, jeritan, dan bisikan-bisikan yang saling bertumpuk,
memenuhi ruang bis yang sempit ini. Mereka terdengar seperti memanggil namaku, mengulang-ulang kata-kata yang seharusnya aku lupakan. Kata-kata itu menusuk jantungku. Datanglah, jangan melawan, kamu sudah jadi milik kami. Di kepalaku pusing, pandanganku mulai buram. Aku coba menutup mata, berharap semua ini cuma mimpi buruk yang bisa segera berakhir saat aku bangun. Tapi saat ku buka mata, keadaan di dalam bis sudah berubah drastis. Lantai bis yang biasanya keras dan dingin, kini berubah jadi sesuatu yang aneh. Seperti lantai tanah liat yang retak-retak, penuh reruntuhan kecil dan tulang-tulang halus yang tersebar. Bau tanah basah dan darah menusuk hidungku. Lampu-lampu bis berganti warna, dari putih redup jadi merah darah. Suara mesin bis sudah hilang, tergantikan oleh detak jantung yang berdentam cepat, seperti ada sesuatu yang mengejarku. Aku menengok ke belakang, ke barisan kursi penumpang yang sudah kosong. Tapi yang kulihat sekarang bukan kursi kosong. Ada sosok-sosok berdiri, bayangan hitam yang berbaur dengan kabut yang masuk lewat jendela-jendela retak. Mereka tidak bergerak, hanya menatap, menunggu. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah dunia lain. Dunia di mana waktu dan ruang tidak berarti. Aku tahu, bis ini bukan sekadar kendaraan yang akan mengantarku ke kampung halaman. Bis ini adalah gerbang, pintu ke dimensi yang sangat gelap, tempat jiwa-jiwa tersesat berkeliaran, menunggu nasib mereka. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku terdiam, hanya bisa merasakan ketakutan menggerogoti seluruh tubuh. Tiba-tiba, satu sosok dari bayangan itu melangkah maju, perempuan berambut panjang yang aku lihat sebelumnya. Wajahnya masih tertutup oleh rambut hitamnya yang basah dan kusut, tapi aku bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam dari aura yang dia pancarkan. Dia membuka mulut, suara bisiknya menusuk kalbu. Kamu sudah terikat, ini bukan lagi perjalanan biasa. Kalau kamu mau keluar dari sini, kamu harus melewati gerbang yang akan aku tunjukkan. Tapi itu bukan jalan yang mudah. Aku bingung. Gerbang? Maksudmu ada jalan keluar? Dia mengangguk pelan. Tapi kamu harus bersiap. Dunia di luar bis ini penuh jebakan dan ilusi. Kamu harus bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Kalau tidak, kamu akan terjebak selamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku nggak mau terperangkap di tempat ini. Aku pengen pulang. Aku pengen hidup. Aku harus bisa keluar dari mimpi buruk ini. Perempuan itu melangkah ke depan pintu belakang bis, membuka sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak aku perhatikan. Dari balik pintu itu terlihat lorong gelap yang dipenuhi kabut tebal. Aroma tanah basah dan bau busuk makin kuat. Aku tahu ini bukan tempat yang ingin aku datangi, tapi aku nggak punya pilihan lain. Masuklah, katanya lembut tapi tegas. Kalau kamu berani. Aku ragu. Rasa takut menyergap, tapi aku juga sadar kalau diam di sini hanya akan membuat aku jadi milik bis ini selamanya. Aku melangkah ke lorong itu. Kaki terasa berat, tapi aku terus maju. Kabut menyelubungi tubuhku, menyelimuti seluruh pandanganku, hingga aku benar-benar buta arah. Tiba-tiba aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang gelap dan dalam. Dunia berputar-putar di sekitarku, dan aku kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di tempat yang berbeda. Sebuah ruang luas yang tampak seperti hutan mati, pepohonan kering, dan ranting-ranting patah berserakan di mana-mana. Di kejauhan, terlihat sebuah gerbang besar, terbuat dari besi berkarat, dan ditutupi oleh lumut tebal. Suara perempuan itu terdengar lagi di kepalaku, itu gerbangnya. Jika kamu ingin keluar, kamu harus melewatinya. Tapi awas, ada penjaga yang tidak akan membiarkan sembarang orang lewat. Aku mengangguk, walau hanya dalam hati.
Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Mungkin di luar sana ada harapan, tapi ada juga ancaman yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Aku melangkah, mendekati gerbang itu. Setiap langkah terasa berat dan penuh waspada. Angin dingin menerpa, membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik bayang-bayang, aku melihat sosok hitam yang diam, berdiri dengan kepala menunduk, seolah mengawasi setiap gerakanku. Aku tahu sosok itu adalah penjaga gerbang, sesuatu yang bukan manusia, makhluk yang menjaga batas antara dunia bis dan dunia nyata. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa berharap bisa melewati ini dan kembali ke kehidupan yang aku cintai. Tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa perjalanan ini jauh lebih berat dan berbahaya daripada yang pernah aku bayangkan. Di balik gerbang itu ada takdir yang menunggu, dan aku harus memutuskan apakah aku siap menghadapinya atau menyerah pada kegelapan yang perlahan menelan diriku. Aku membuka Google Maps di ponselku dengan harapan mendapatkan petunjuk arah yang jelas, tapi sinyal langsung hilang begitu saja. Layar ponsel berubah jadi kosong, tulisan "No signal" muncul berkedip-kedip. Aku coba geser dan zoom in zoom out, tapi peta nggak nunjukin kita ada di mana. Jalan yang dilalui bis ini nggak ada dalam peta digital manapun. Seolah-olah kami sudah masuk ke dunia yang terhapus dari peta. Aku menoleh ke jendela, gelap gulita di luar. Pohon-pohon tinggi dan rimbun bergoyang pelan tertiup angin yang tak terasa dingin seperti sebelumnya, tapi justru lebih sunyi, lebih berat. Aku mulai merasa tak nyaman, seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, bis yang selama ini berjalan tanpa henti, perlahan-lahan melambat, lalu berhenti tepat di tengah hutan. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, bahkan tidak ada suara kendaraan lain. Hanya kesunyian mencekam dan hutan gelap yang seolah melahap cahaya. Aku merasakan udara berubah, sunyi yang dalam. Rasa takut makin mencengkeram erat, membungkam suaraku sendiri. Lalu dari speaker bis yang sudah mati suri selama ini, muncul suara yang pelan tapi menggetarkan hati. Suara yang bukan suara manusia biasa, tapi seperti gema dari dunia lain, penuh misteri dan ancaman. Waktumu turun. Suara itu memenuhi seluruh ruang bis, menggema berulang-ulang, membakar keheningan dengan rasa takut yang mendalam. Aku merasakan jantungku berdegup keras, telinga berdenging, dan seluruh tubuh seperti diserang gelombang adrenalin sekaligus kedinginan yang menusuk sampai ke tulang. Aku menoleh ke penumpang di sekitarku. Mereka semua diam, wajah-wajah pucat terpaku ke depan. Tapi aku tahu, di dalam hati mereka juga penuh ketakutan. Aku bisa merasakan aura itu. Aura ketidakberdayaan dan kebingungan. Aku tahu ini bukan pemberhentian biasa. Aku tahu ini adalah ujian. Pintu bis perlahan terbuka dengan bunyi gesekan yang parau. Angin malam masuk ke dalam bis, membawa aroma tanah basah dan daun-daun membusuk. Kabut tipis mulai menyusup masuk, mengelilingi lantai bis dan menyelimuti kakiku yang masih berdiri kaku. Aku tahu aku harus turun, tapi aku juga takut. Aku menatap keluar, hanya ada gelap dan bayangan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seperti penjaga gelap dunia lain. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku berdiri, tubuh gemetar, langkah kakiku terasa berat, seperti membawa beban ratusan kilogram. Satu persatu penumpang lain mulai bangkit, tapi mereka bergerak seperti dalam trance,
tanpa ekspresi, seolah sudah pasrah pada takdir. Aku melangkah turun dari bis. Suara kaki menapak di tanah basah terdengar jelas dalam keheningan malam itu. Begitu aku keluar, udara terasa semakin dingin dan pekat. Kabut semakin tebal, mengelilingiku seperti selimut dingin yang tidak bisa kugapai ujungnya. Aku tidak bisa melihat lebih dari 1 meter di depan. Aku mencoba menatap ke sekeliling, tapi hutan itu tampak seperti tak berujung. Pohon-pohon berjejer rapat, ranting-rantingnya patah dan kering, dan daun-daun mati menutupi tanah. Tidak ada jalan setapak, tidak ada tanda kehidupan lain. Aku mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Suara langkah kaki ringan dan cepat. Tapi saat aku menoleh ke arah suara itu, tidak ada apa-apa. Aku merasa seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Aku mulai berjalan pelan-pelan, berharap menemukan jalan keluar dari hutan ini. Tapi semakin jauh aku melangkah, aku merasa semakin tersesat. Pohon-pohon seolah bergeser, membuat arah semakin membingungkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku mendengar suara tawa yang aneh. Tawa yang tidak manusiawi, mengerikan, seperti suara anak-anak yang sedang bermain di neraka. Aku berhenti, jantung berdegup kencang. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Aku bisa melihat bayangan-bayangan kecil berlarian di antara pohon-pohon. Tapi bentuk mereka tidak utuh, hanya siluet samar yang bergerak dengan cepat. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat. Mereka menatapku dengan mata kosong yang menyala merah, lalu menghilang dalam kabut. Aku berjalan semakin cepat, mencoba menghindari bayangan itu. Tapi hutan seolah berubah menjadi labirin tak berujung. Pohon-pohon semakin rapat dan kabut semakin tebal sampai aku hampir tidak bisa bernapas. Aku mulai panik. Aku berusaha mengingat semua pelajaran bertahan hidup di hutan yang pernah aku baca atau dengar. Tapi dalam kondisi ini semuanya terasa sia-sia. Aku merasa ada sesuatu mengikuti langkahku. Sesuatu yang tak terlihat tapi kehadirannya terasa sangat nyata. Sesekali aku mendengar bisikan di telingaku, suara-suara yang menyuruh aku berhenti, menyerah, dan bergabung dengan mereka. Aku teringat kata-kata perempuan berambut panjang dalam bis tentang gerbang dan penjaga. Apakah aku sudah melewati gerbang itu? Atau ini adalah bagian dari ujian yang lebih berat? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku harus terus berjalan. Tiba-tiba, di depan, aku melihat sebuah cahaya kecil yang berkelip-kelip. Seperti lentera atau api unggun kecil. Aku berlari mendekat dengan harapan menemukan orang atau setidaknya jalan keluar. Saat aku mendekat, cahaya itu berubah bentuk menjadi sosok manusia yang duduk di atas batu besar. Sosok itu memakai pakaian lusuh, wajahnya tersembunyi di balik tudung. Dia mengangkat kepala perlahan dan aku bisa merasakan tatapan matanya yang dalam dan penuh misteri. "Kenapa kamu di sini?" Suara itu serak tapi tegas. Aku tersentak mencoba menjawab, Aku tersesat, aku mau pulang." Dia tertawa pelan, suara itu mengerikan. "Pulang? Tempat ini bukan dunia untuk pulang. Tempat ini adalah tempat untuk mereka yang sudah kehilangan arah. Apakah kamu yakin kamu ingin kembali?" Aku bingung dan takut. Tapi aku tahu aku harus kuat. Aku menatap mata sosok itu dan berkata, "Aku tidak mau menyerah. Aku harus keluar dari sini." Dia diam sejenak, lalu mengangguk. "Kalau begitu, ikuti aku. Tapi ingat, jalan pulang itu penuh dengan pilihan sulit dan pengorbanan. Jangan takut menghadapi bayang-bayangmu sendiri." Aku mengangguk, dan dengan berat langkah, aku mengikuti sosok misterius itu ke dalam kegelapan hutan. Hati kecilku
berbisik, ini baru permulaan dari perjalanan yang akan menentukan nasibku. Semua penumpang tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku yang tadinya masih berdesak-desakan dengan mereka, sekarang berdiri sendirian di lorong bis yang panjang dan sunyi. Aku menoleh ke kursi di belakang, yang biasanya penuh dengan bayangan-bayangan, samar, sekarang kosong. Sopir yang dari tadi diam dan misterius pun tak lagi duduk di kursinya. Tempatnya kosong, hanya ada setir yang berputar perlahan seperti punya kehidupan sendiri. Aku menatap sekeliling dengan jantung berdegup kencang, dada berasa sesak karena ketakutan yang tiba-tiba melanda. Bis itu tetap hidup, lampu-lampunya menyala redup dengan warna kekuningan yang membuat bayangan di dinding bis tampak seperti bergerak sendiri. Mesin bis tetap menyala, meski tak ada yang mengemudikan. Secara perlahan, bis itu mulai bergerak, melaju di jalan yang tak terlihat di luar jendela karena gelap pekat yang menyelimuti. Aku mencoba membuka pintu untuk turun, tapi pintu itu terkunci rapat. Setiap kali aku mencoba menarik pegangan, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan. Aku sadar, aku terperangkap di dalam bis ini, seperti sebuah penjara hidup yang tak punya pintu keluar. Suasana bis berubah menjadi semakin mencekam. Suara mesin bergemuruh makin keras, tapi di saat yang sama muncul suara-suara lain yang tak kudengar sebelumnya. Suara ketawa pelan, samar, tapi menusuk sampai ke tulang. Suara itu datang dari kursi belakang, tempat yang tadi kosong. Aku berbalik, pelan-pelan berusaha menemukan sumber suara itu. Tapi aku tidak melihat apa-apa selain kegelapan yang pekat dan bayangan yang berkelip-kelip. Hah, hah, hah. Tawa itu terus mengalun, semakin dekat dan semakin nyata. Aku merinding, bulu kuduk berdiri. Suara itu bukan suara manusia biasa, tapi suara makhluk yang penuh kedengkian dan kegilaan. Suara itu seolah menggoda, menantang, mengajak aku untuk ikut dalam kegelapan yang mengerikan ini. Aku duduk di kursiku, mencoba menenangkan diri. Napasku terengah-engah, hati penuh kecemasan. Aku merasa bukan hanya terjebak secara fisik, tapi juga mental dan jiwa. Bis ini bukan sekadar kendaraan, tapi semacam ruang antara dunia hidup dan kematian, tempat roh-roh tersesat berputar tanpa tujuan. Aku mulai berpikir, kenapa aku bisa sampai di sini? Apa yang membuat bis ini berbeda dari bis-bis lain yang pernah aku tumpangi? Dan yang paling penting, bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini sebelum semuanya terlambat? Tiba-tiba, bayangan samar muncul di sudut bis. Seorang pria tua dengan wajah kusam dan mata kosong berdiri menatapku. Dia tidak bicara, hanya menatap dengan intens. Aku merasa seolah-olah dia bisa membaca isi pikiranku, mengetahui semua ketakutanku dan rahasia terdalamku. "Apa kamu takut?" Suaranya bergetar, seperti berasal dari balik dunia lain. Aku mengangguk pelan. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma pengen pulang. Pria tua itu tersenyum tipis, tapi senyum itu malah membuatku semakin takut. "Kamu sudah tidak di dunia yang bisa kau sebut rumah. Tempat ini adalah persimpangan, tempat jiwa-jiwa yang tersesat menunggu keputusan terakhir." Aku menatap ke arah jendela, berharap menemukan secercah cahaya. Tapi di luar sana hanya ada kegelapan tanpa batas. Suara tawa itu masih terdengar di telingaku, menari di antara bayang-bayang. "Jadi aku harus gimana?" tanyaku dengan suara gemetar. Pria tua itu menunjuk ke kursi belakang yang kosong. "Lihatlah ke sana. Apa yang kamu takutkan selama ini? Apa yang selama ini kamu hindari? Jika kamu mau keluar, kamu harus menghadapi semuanya." Aku berbalik ke kursi belakang. Di sana, bayangan mulai muncul, semakin jelas. Sosok-sosok yang selama ini aku hindari
orang-orang yang aku kehilangan, kegagalan, dan kesalahan yang membekas dalam hidupku. Aku melihat wajah-wajah yang dulu pernah dekat denganku, tapi kini berubah menjadi bayangan menakutkan. Ada amarah, ada kesedihan, ada penyesalan yang membakar hati. Aku merasa seperti terhisap ke dalam dunia lain, dunia di mana masa lalu dan masa kini bercampur jadi satu, menuntut aku untuk memilih. Tiba-tiba aku sadar, suara tawa itu bukan hanya suara asing. Itu adalah suara diriku sendiri, suara dari ketakutan terdalam yang selama ini aku coba sembunyikan. Aku bertarung melawan suara itu, berusaha tidak terjerumus ke dalam kegilaan yang ditawarkan bis ini. Aku berdiri tegak, berusaha menguatkan diri. Aku nggak akan kalah sama ketakutan ini. Aku mau keluar dari sini, apapun caranya. Pria tua itu mengangguk pelan, lalu perlahan-lahan menghilang seperti kabut yang tersapu angin malam. Bis mulai melambat, lampu-lampu meredup, dan suasana jadi tenang kembali. Pintu bis terbuka dengan sendirinya, menampakkan jalan keluar yang terang oleh cahaya rembulan. Aku melangkah turun dengan hati-hati, tapi penuh harapan. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhir. Begitu aku melangkah keluar, aku merasa udara segar menyambut. Suara burung malam, desiran angin, dan gemerisik daun kembali ke telingaku. Aku menoleh ke belakang, bis itu menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Aku berdiri di pinggir jalan kecil, dikelilingi hutan yang mulai terang oleh sinar rembulan. Aku tahu aku telah melewati ujian terberat dalam hidupku. Namun, perjalanan hidup belum selesai. Aku harus belajar dari kegelapan, menghadapi masa lalu, dan terus berjalan ke depan dengan keberanian baru. Aku menghela napas panjang, menatap langit yang penuh bintang, dan melangkah perlahan menuju kampung halaman yang selama ini aku rindukan. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku bukan lagi penumpang terakhir. Aku adalah yang terakhir sadar. Demikian kisah akhir dari cerita ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Subscribe itu gratis, namun sangat penting bagi Mimin agar bisa membuat cerita yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa!